gue kaget banget ketika kemarin baca berita atau berseliweran berita bahwa KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia bakal istilahnya memfilter atau bikin regulasi untuk saluran YouTube, TikTok gitu kan ya, utamanya itu ya YouTube dan TikTok, bahwa harus ada verifikasi dari mereka gitu. Jadi kayak gue, kenapa bisa gitu waduh kenapa gitu. Tunggu sebelum KPI ini memverifikasi kita nih para konten kreator yang ada di YouTube atau TikTok gitu kan ya. Sebenarnya TikTok dan YouTube dan TikTok ini udah sekarang ini aturannya udah ketat banget. Udah ngebeda ya, harus ngemilah antara konten dewasa dan untuk anak-anak dan lain sebagainya, itu udah harus dewasa. Terus soal video misalnya nggak boleh ada darah dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekarang kita lihat banyak judul-judul di YouTube itu kan disensor gitu, misalnya apa gitu, nggak yang kayak dulu banget gitu. YouTube itu kan dulu enak banget tuh nulis judul, bisa enak, misal kalau pembunuhan misalnya. Sekarang tuh banyak yang mensensor, bahkan TV nasional pun ketika ada berita-berita seperti itu pun disensor nih. Dan gue terakhir di TikTok itu kayak lihat update gitu, misalnya kayak melindungi komentar, pokoknya komentar-komentar yang berisi perundungan itu bakal langsung kesensor juga gitu kan. Terus di YouTube juga yang bahasa-bahasa nggak bagus juga sebenarnya udah ke filter. Kalau bahasa-bahasanya kasar dan sebagainya udah ke filter, udah kedeteksi sama mesinnya, jadi nggak akan muncul dan sebagainya. Gue juga pernah di TikTok itu live, padahal nggak berbahaya gitu kan ya, atau apa, udah langsung ke banned gitu kan ya, maksudnya kayak live langsung di take down sama mereka. Jadi kayak malah YouTube sama TikTok ini dengan mesin-mesin canggihnya ini malah justru lebih canggih gitu loh. Malah kayak standar yang mungkin KPI udah ada di yang biasanya diterapin untuk TV di YouTube sama TikTok ini udah diterapin gitu loh. Udah ikut regulasi itu dan lain sebagainya untuk melindungi anak-anak dari pedofil dan lain sebagainya. Itu udah coba mereka sosial media ini lakukan gitu. Jadi kayak ini sebenarnya YouTube dan TikTok ini sebenarnya ketat banget secara konten gitu, secara konten-konten yang dipublish di mereka gitu. Justru kalau menurut gue sih kayak malah ada beberapa aplikasi yang ya gitulah yang misalnya itu malah justru nggak gue nggak tahu, gue nggak baca detailnya maksudnya aplikasi sosial media mana aja. Tapi kalau konsennya ke YouTube dan TikTok tuh udah standarnya udah kayak ngelebihin Komisi Penyiaran Indonesia ini untuk sensor gitu ya, untuk sensor untuk komentar hate speech, bahkan komentar perundungan itu udah di mereka filter dan lain sebagainya. Ini kayak wow gitu ya. Terus gue juga heran kenapa KPI ini mulai mengurusi soal sosial media kan ini ranahnya privat ya, di masing-masing personal gitu kan ya. Apakah KPI ini udah benar-benar clear atau benar-benar beres mengawasi berapa sih televisi nasional kita, 13 atau 15 TV nasional kita, apakah benar-benar udah termanage atau terpantau dengan baik dan sebagainya. Kita bayangin aja ada berapa akun TikTok, ada berapa juta akun TikTok, ada berapa juta akun YouTube, apakah semua itu akan bisa dipantau gitu kan. Sedangkan ada 15 TV nasional aja kayaknya belum benar-benar terpantau dengan baik gitu. Terus ini mau mencoba ada jutaan akun, puluhan juta akun yang bakal mereka pantau. Ini kira-kira butuh sumber daya manusia berapa nih? Tapi kalau membuka lowongan pekerjaan buat puluhan juta orang Indonesia untuk ikut mantau sih, ya nggak apa-apa sih. Kalau menurut teman-teman gimana nih soal aturan KPI ini? Tapi kan sebenarnya ini mungkin niat KPI ini adalah baik gitu ya, maksudnya baik untuk agar konten-konten itu baik lah, maksudnya kayak konten-kontennya berpositif dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi sebenarnya di sosial media misalnya kayak YouTube dan TikTok ini juga sebenarnya udah memberlakukan peraturan yang ketat juga sih. Ini menurut gue, pengalaman gue ini sebagai pengalaman gue lagi, maksudnya kayak pandangan gue sebagai kreator yang gue ada di YouTube dan ada di TikTok, dan gue merasakan itu. Misalnya kayak yaitu komentar-komentar yang misalnya perundungan dan sebagainya itu bisa
bisa misalnya kayak hal itu aja mereka bisa ngefilter itu gitu, YouTube, mesinnya YouTube dan TikTok ini. Kalau menurut Positive People ini gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Action Nation. Terima kasih.